Hello everyone, hai, apa kabar kalian semua? Nama gue Livni Sanders. Dari judulnya di video ini bakal nunjukin skincare morning routine. Bedanya dari video gue 3 bulan yang lalu adalah ini pakai produk-produk lokal. 100% produk-produk lokal, semuanya produk-produk lokal. Seneng banget rasanya gitu nemuin produk-produk lokal yang cocok di muka gue sampai bisa gue jadiin satu rutin, gak setengah-setengah rutinnya. And again, di masa-masa pandemi yang tidak jelas seperti sekarang ini, it's important untuk kita mendukung ekonomi produk-produk lokal ya sis, biar kita bisa bertahan hidup. Ya, sebisa mungkin belilah produk-produk lokal, oke? Biar ekonomi kita nggak jatuh-jatuh banget. Ini untuk pagi, tapi untuk malam-malam pun bisa, kecuali sunscreen aja. Sunscreen lo tarik, ini bisa jadi skincare rutin malam-malam pula. Kalau misalnya kalian baru channel ini, kulit gue itu acne prone, gampang banget dapet jerawatnya dan juga oily, alright? So you know, pori-pori pun besar. Jadi produk-produk ini cocok banget di kulit gue yang oily, acne prone, dan pori-porinya besar, gampang tersumbat itu. Dan 5 produk yang bakal gue pakai hari ini, it's only 5 sis, jadi very simple. Cocok di gue sih. Gue gak bakal bisa bilang dia bakal cocok di elu, tapi you know, at least cocok di gue. So mungkin bisa lu coba skincare cocok-cocokan. Semoga cocok ya. Nggak bakal bisa bilang kalau produk lokal itu murah-murah, tapi ini teori yang gue punya di kepala gue. Karena kita kan batas UMR-nya atau UMP-nya itu berbeda sama orang luar gitu ya. Kayak let's say lu tinggal Jepang, UMR lo itu 20 juta. Jadi ya makanya produk-produk mereka bisa lebih mahal karena bisa mengakomodasi itu. Kalau misalnya kita UMR-nya 4 juta, disuruh beli produk yang harganya sejuta, itu udah 25% dari gaji ya, nggak mungkin. Dan itulah alasannya kenapa rata-rata at least untuk produk-produk seperti skincare, kosmetik itu jarang banget yang melebihi harga 400.000. Karena you know, dari kalkulasi kita aja untuk orang rata-rata average commoners, so gue gak bakal bisa bilang kalau rata-rata produk lokal itu harganya murah. Again, karena harga itu sangatlah subjektif. Yang mahal bagi lo murah bagi gue, apa yang murah bagi lo mahal bagi gue. Again, ini teori ada asumsi Livni lagi. Alasan kenapa rata-rata kosmetik dari brand lokal itu jarang untuk menggapai harga sampai 500.000 bahkan sejuta, rata-rata itu di bawah 400.000, in fact di bawah 300.000, adalah karena ya kita pendapatannya nggak segede itu. Lu nggak bakal bisa mengekspektasi orang yang mungkin gaji UMR, UMP-nya itu 4 juta untuk beli produk lo yang harganya 500.000, 400.000. Itu udah 10% dari gaji lo. So mahal banget sih. 10% dipakai buat nabung aja untuk investasi, kita reksadana. Untuk produk-produk semacam kosmetik, makeup, skincare yang mungkin sifatnya itu secondary, makanya nggak dibuat mahal-mahal banget karena biar kita orang-orang biasa ini bisa beli. Again, jangan tanya ke gue belinya di mana, semua informasinya ada di description box, so lo bisa lihat di situ. So mulai aja langsung skincare-nya ya. Oke, so ini muka udah gue cuci tadi sambil gue mandi, dan face wash, face cleanser yang gue pakai dari brand lokal dari si Gentle Hour, namanya Clean Start Hydrating Jelly Cleanser with hyaluronic acid, chamomile, washes away city dirt, and grime. Gentle Hour is actually quite a new brand. Mereka kirimin produk ini ke gue sekitar 3-4 bulanan yang lalu ya, dan mereka baru punya ini face cleanser sama cleansing balmnya. Dan alasan kenapa gue suka sama si hydrating jelly cleanser ini karena emang teksturnya yang beneran kayak jelly gitu loh. Saat gue pijet di wajah gue, dia itu enak banget. Lo tau gak perasaan kayak lu megang slime? Not a bad thing ya, bukan kayak dia berasa slimy banget, tapi it's berasa hydrating banget saat lu pakai ke muka. Jadi saat lu pijet-pijet pun enak, nggak berasa kayak kasar gitu, nggak terlalu foamy dia nggak terlalu berbusa banget. Jadi emang saat gue pakai ini untuk nyuci wajah gue berasa gentle sekali. Mereka bilang di sini pH-nya 5-6 pH. Kalau nggak salah ini lah brandnya Sociola, jadi Sociola buat brand lagi namanya Gentle Hour. Correct me if I'm wrong, kayaknya gitu. Ini salah satu face cleanser yang gue suka kedua setelah si low pH Good Morning Gel Cleansernya Cosrx. Dan sekarang menuju ke skincare. Setelah cuci muka bakal pakai essence dari Avoskin Perfect Hydrating Treatment Essence, karena essence itu basically adalah serum dan juga hydrating toner yang digabung, istilah seperti itu. Basically dia hydrating toner yang ada bahan aktifnya atau enggak bahan-bahan fermentasinya, makanya this one is perfect. Gak perlu pakai hydrating toner lagi, pakai essence pun udah cukup. In fact, pakai essence aja daripada pakai hydrating toner. Terserah kalian maunya gimana. Kalau misalnya kalian nggak butuh bahan aktif ya mungkin pakai hydrating toner aja. Tapi essence is really good, especially untuk si Perfect Hydrating Treatment Essence ini. Dia ada vitamin C-nya, jadi bagus untuk mencerahkan wajah gitu, antioksidan, right? Dan the thing about essence adalah biasanya dia teksturnya sangatlah ringan, jadi untuk kalian yang oily skin itu cocok banget kalau kalian nggak mau terlalu lembab banget pagi-pagi. Sayangnya emang untuk acid toner, untuk eksfoliasi, you know, AHA, BHA, PHA,
Local brand masih dikit ya. Setahu gue cuma ada dari si Avoskin yang AHA BHA-nya itu gak cocok di gue. Dan juga ada si Something Again AHA BHA PHA. Dan ada si Bumi tapi dia di face cleanser mereka itu at least 3 chemical exfoliasi dari local brand yang gue tahu ya. Mungkin ada banyak lagi. Gue udah nyobain si Avoskin gak cocok, si Something belum, si Bumi kurang mantep, kayak kurang kuat dia di kulit gua gitu ya. My pori kurang terbersihkan. Do you like my hair right now? Do you like it? Ini kelihatannya kurang bagus karena belum gua style, but I like it. Langsung menuju ke serum yang gua pakai. Lu udah tahu, udah sering banget ini gua omongin. Fotopo Vitamin C Serum yang botol coklat. Oh, mereka ada yang versi Maharis botol biru. Gua lebih suka yang botol coklat. Sebenarnya sih alasan kenapa gua lebih suka botol coklat adalah karena gua nggak cocok sama yang botol biru itu. Gua jerawatan pakai yang itu. Jadi emang yang lebih cocok ke gue adalah botol coklat. Tapi emang kenapa vitamin C serum, vitamin C serum dari Photopoint membantu gue banget adalah dia membantu untuk hyperpigmentation ini jauh lebih mereda ya. Maksudnya bukan meredain fact that it's inflamed, dia lagi terinflamasi sekarang, maksudnya ya lebih cepat hilang gitu. And again, karena vitamin C serum itu is a good antioxidant untuk melindungi wajah lo seharian, makanya lebih banyak yang sarankan untuk lu pakai vitamin C serum itu pagi-pagi karena lu pasti bakal keluar kena sinar matahari or something like that. Warna antioksidan yang gak abrasive banget semacam retinol. Jadi emang banyak yang sarankan untuk lu pakai vitamin C serum ini pagi-pagi, and that's why I also like it pakai pagi-pagi. Mereka di sini ada salicylic acidnya, which is also salah satu bahan yang bisa mengeksfoliasi kulit lo. Kayaknya salicylic acid yang ada di produk ini tuh nggak terlalu seberpengaruh itu ke gue. Jadi emang lebih berpengaruh vitamin C-nya. Although maybe it helps, cuman gue nggak mendapatkan benefit dari salicylic acid yang produk ini berikan. So makanya gue mendapatkan benefit vitamin C yang produk ini berikan. Dia menghidrasi dan juga melindungi dan juga membantu untuk my hyperpigmentation, bekas-bekas jerawat ini jauh lebih cepat hilang. Emang skincare pagi nggak perlu dibuat ribet sih ya, Bo? Janganlah lu buat ribet skincare pagi. Lo harus pergi kerja ini itu, ngurus anak, udah jemput sekolah, nggak pergi sekolah ya. Ya you know lah, urusin sarapan mereka. Moisturizer pun juga udah banyak kalian yang keracunan karena gue. Thank you so much. Gue berasa spesial, yaitu dari si Wardah Hydra Matte Moisturizer Cream, karena emang yang paling murah dan gampang dapat di mana-mana. Masih menjadi salah satu moisturizer favorit gue. Kalau si The Ordinary itu gue abis, gue bakal langsung pakai dia aja. Udahlah, nggak perlu banyak itu bacot-bacot. Untuk pakai moisturizer biasanya gue selalu pakai sebanyak ini dan gue pijet di tangan gue dan ini keluarga. Oke, ini moisturizernya itu is very ringan banget di wajah. Cukup melembabkan, walaupun mereka bilang ini untuk dry skin. Ada juga dari kalian yang bilang kalian dry skin dan pakai ini cocok banget. Jadi maybe bagus juga untuk dry skin. Personally buat gue oily skin, gue suka banget ini. Enak pula dia dipakai sebelum makeup. And that is why I really like it. Jadi ada berapa produk yang kita pakai? 1, 2, 3, 4, 5. Cuma 5 doang, oh my god. Berapa orang ngitung face wash sebagai skincare step, tapi it's actually not quite panjang. Oke, karena ini adalah skincare rutin pagi-pagi, siang-siang, sore-sore. Jangan lu berdebat ke gue untuk lu gak pakai sunscreen. Gue gak mau denger alasan apapun itu. Cari yang cocok, pakai sunscreen. Karena mau pakai serum apapun, again, face wash apapun, masker apapun, moisturizer apapun, kalau akhirnya nggak pakai sunscreen, percuma sis ya. Karena sunscreen itu sifatnya adalah melindungi segala kotoran-kotoran atau enggak damage yang dari matahari itu ke kulit lo, biar nggak memperparah kondisi yang udah lo punya, nggak memperparah jerawat, nggak memperparah hyperpigmentation, in fact mempercepat dia biar bisa lebih menghilang, mereda. I believe kayaknya tahun depan bakal lebih banyak ini brand-brand lokal yang ngeluarin sunscreen, karena kemarin udah ada Wardah, abis itu udah ada si For Skin Sake, dan juga kemarinan baru dari si Rose All Day, don't forget sunscreen. Ini dua lagi sering banget gue pakai. Sebenarnya si ini lagi sering gue pakai, tapi gue bakal pakai si FSS aja lah ya, For Skin Sake aja untuk sekarang karena udah lebih lama gue pakai. Gue beli lagi ini yang baru. Di FSS ini sama sunscreennya Clears itu, Soft Airy Sunscreen itu, dia mengandung niacinamide, dan itu dua produk yang mengandung niacinamide yang somehow oke di wajah gue. Jadi I don't know apakah emang kulit gue sensitif niacinamide, tapi iya, so far dua produk itu aja yang mengandung niacinamide yang dia nggak macem-macem di kulit gue. Ingat kalau pakai sunscreen harus berapa banyak? Harus 2 ruas jari atau enggak 1/4 sendok makan gitu ya. Oke, untuk bagian wajah dan leher. Ada sempat yang nanya kalau misalnya lu pakai hijab butuh nggak pakai sunscreen di leher. I don't know. Tolong jawab ya, tolong bantu jawab, karena gue nggak pernah pakai hijab jadi selalu pakai di leher.
Maybe not. Bakal ngingetin lagi saran buat kalian yang mungkin nggak mau pakai sunscreen tuh nggak susah banget cari sunscreen yang nggak ngebuat muka kalian yang berminyak itu lebih berminyak lagi akhirnya tumbuh jerawat. Skip moisturizer, oke? Nggak perlu lu pakai moisturizer lagi karena kalau misalnya sunscreennya udah cukup melembabkan, kelembaban lu dapatkan itu dari sunscreennya aja. Jadi daripada lu skip sunscreen, mending lu skip moisturizer aja, oke? Karena juga dari recent sunscreen, produk-produk sunscreen yang baru itu mereka banyak mengandung hydrating agent dimana emang udah menghidrasi gitu loh. Jadi salah satu solusi yang bisa gue kasih untuk kalian bermasalah pakai sunscreen terlalu berminyak dan terlalu greasy, skip aja moisturizer, tetap pakai sunscreen. Dan untuk si Foreskin Sake ini seperti yang bisa lihat tadi saat gue pakai, dia chemical sunscreen, berarti sama sekali nggak ada white cast-nya. Enak sih berasa pakai di wajah. Paling minusnya yang gue punya untuk si FSS Foreskin Sake sunscreen adalah baunya itu terlalu bau tumbuhan herbal. I don't like it. Gue nggak terlalu suka terlalu wangi, tapi kalau terlalu herbal banget juga I don't know, it's weird. Gak mengganggu tapi gue gak suka, but it's okay lah, no problem. Dua sunscreen lokal ini ya justru yang gue pakai, si Rose All Day sama si FSS. Ini bakal gue buat reviewnya, maybe, I think so, satu video langsung bisa ya kita buat. Kayaknya karena menarik dia produk ini, packagingnya pun lucu. Oh, paling satu lagi yang terakhir, lip balm, terserah pakai lip balm apa aja. Pakai dari si local brand apa ya punya lip balm. FSS punya juga, tapi Wardah, Emina, apapun itu. So, lu tahu kita harus pakai masker. So, kita harus pakai masker saat kita keluar. Dan mungkin banyak dari kalian sama kayak gue juga mengalami mask nih, jerawat yang dihasilkan karena terlalu lembab area yang kita pakai masker itu. Dan saran yang orang-orang kasih untuk mencegah hal itu, at least untuk mengobati jerawat-jerawatnya adalah bukan mengobati ya, nggak boleh BPOM pakai kata-kata mengobati, mengatasi jerawat yang datang dari masker, penggunaan masker adalah untuk pakai acne patch. Acne patch lokal yang gue suka itu sebenarnya dari si Nourish Skin, oke? Gue nggak punya lagi packaging luarnya, tapi ini masih ada sisa 3. Gue suka ini pakai malam-malam. Gue gak suka pakai pagi karena dia tebal banget dan kelihatan jelas banget, gampang lepas pula. So, ini bagus kalau lu gabungin sama Nourish Care mereka itu, obat atau jerawat mereka ini nih. Makanya gue sarankan ini pakai malam-malam karena lu nggak mau saat lu keluar nanti mungkin saat lu makan itu kelihatan jelas banget acne patch-nya, gampang lepas pula. Dan kalau misalnya saat dia kelihatan itu kan dia menarik, menyerap, ada putih-putihnya, it's weird. Jadi lebih baik pakai malam-malam. But acne patch yang gue suka emang dari si Nourish Skin. Bisa lo pakai lah kalau mungkin di daerah-daerah yang bener-bener ketutup banget, like let's say di sini. Tapi kalau pakai di sebelah sini tuh bakal agak kelihatan dikit. But at least acne patch local brand yang gue suka adalah si Nourish Skin Acne Patch. Oke, gue lebih suka pakai dia malam-malam. Pakai pagi gue pakai si itu Adot Stop karena dia jauh lebih invisible, lebih melindungi aja. Tapi untuk menyerap dari si Nourish Skin Acne Patch dan juga Acne Spot Gel. Belum berubah-berubah itu acne spot gel, masih jadi favorit gue banget. Oke, so itu dia videonya untuk skincare morning routine pagi-pagi menggunakan produk lokal. Kita ada berapa produk di sini? Ada 5 ini face wash Gentle Hour, abis itu essence-nya dari si Apple Skin Perfect Hydrating Treatment Essence, serumnya dari Food Triple Vitamin C Serum, moisturizer dari si Wardah Aloe Hydra Milk Moisturizing Cream, dan juga sunscreen dari Foreskin Sake Protect Weightless Sunscreen. Alright, so itu dia tujuannya. It's a very short video. Kita nggak panjang-panjang karena itulah tujuan skincare morning routine pagi-pagi. Jangan lu buat panjang ya, karena lu harus pergi, harus keluar, harus melakukan aktivitas lain. Thank you so much for watching. Gue harap video ini membantu untuk kalian at least bisa tahu produk-produk skincare lokal apa aja yang bagus. Inilah 5 produk skincare lokal yang gue demen banget. Baru ketemu 5 ya. Untuk nighttime skincare rutin pakai local brand kayaknya belum dapat untuk bisa gue bilang menjadi rutin. Adalah produk lokal of course yang gue pakai untuk skincare malam-malam, tapi untuk menjadi satu rutin itu belum ada. Jadi pagi-pagi aja dulu ya. And again, thank you so much for watching. Gue video ini membantu. Wash your hands, don't touch your face. Dadah. Thank you so much for watching. Jangan lupa pakai sunscreen di tangan juga ya. Pakai tangan ini, di tangan, di sini, di kuping juga.